Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama dengan Bapak Ibu. Kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, di sini Bapak akan share. Materinya tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, tadarus. Kita juga akan membiasakan tadarus surat-surat pendek ya anak-anak, agar anak-anak nanti bisa menghafal surat-surat pendek. Kita baca Quran surat Al-Ankabut. Mari kita mulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Al-Quran tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini tentang kisah keteladanan Nabi Ayub. Mungkin anak-anak sudah ada yang pernah mendengar tentang kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa sabar. Sampai beliau itu dipuji oleh Allah bahwasanya beliau itu memang hamba Allah yang paling bersabar, sehingga datanglah ujian bertubi-tubi itu atas permintaan dari iblis yang meminta kepada Allah untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya datanglah cobaan bertubi-tubi dan kita lihat nanti sepenggal kisahnya. Nanti kita lihat dalam bentuk video ini. Coba anak-anak perhatikan tentang kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan. Beliau beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan.
Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Bapak stop dulu. Bapak tekankan dari kisah Nabi Ayub tadi, apa yang anak-anak dengar, tadi Nabi Ayub diceritakan bahwa Nabi Ayub itu adalah cucunya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ayub tadi hidupnya penuh dengan kesenangan, bergelimangan harta. Nabi Ayub itu adalah sosok Nabi yang kaya. Pada awalnya itu kaya raya. Ternaknya itu banyak, hartanya, harta bendanya itu memang sangat banyak. Dan juga Nabi Ayub itu memiliki istri yang solihah dan juga anak-anak yang baik. Sehingga betul-betul begitu sempurna kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Tapi juga Nabi Ayub itu sangat baik juga. Jadi beliau kaya, itu tidak membuat beliau sombong, justru malah beliau itu banyak berbagi pada sesama. Jadi ada pelajaran yang perlu anak-anak ambil dari kisahnya Nabi Ayub tadi adalah itu. Kalau engkau mendapatkan, kalau anak-anak itu besok mendapatkan titipan harta yang banyak, itu jangan lupa untuk selalu berbagi terhadap sesama. Kalau ada yang dengki, ini tadi yang dengki terhadap Nabi Ayub itu adalah iblis. Itu iblis itu sifatnya terdengki, suka iri terhadap kesenangan orang. Kalau anak-anak sampai memiliki sifat iri dengki, itu ya itu sebenarnya bukan sifat asli dari manusia, tapi itu sih bagian dari sifatnya iblis. Makanya kita usahakan jangan sampai punya sifat iri dengki. Tuh, misalkan lihat tetangga yang sedang senang itu tidak boleh iri. Melihat tetangga kesusahan, kita tidak boleh merasa bahagia. Bahagia itu juga di atas penderitaan orang lain juga tidak. Nah, sebagian dari sifat iri dengki itu adalah kita itu merasa senang ketika orang lain menderita dan merasa susah ketika orang lain bahagia. Itu bagian dari sifat iri dan dengki. Nah, iblis ini mencoba untuk menghancurkan kekayaannya Nabi Ayub. Coba kita lihat. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka Iblis itu tidak henti-hentinya menggoda manusia, menggoda Nabi Ayub.
tadi iblis sudah menghancurkan peternakannya, usahanya Nabi Ayub, peternakannya dibakar sampai habis. Belum cukup hanya itu saja, hartanya Nabi Ayub sudah habis, dibakar. Nah, ditambah lagi, tadi iblis itu juga merobohkan rumah dari putra-putrinya Nabi Ayub, sehingga putra-putrinya Nabi Ayub itu meninggal semuanya. Masih belum puas iblis, teriri dengkinya, iblis itu sampai memberikan penyakit kulit kepada Nabi Ayub, penyakit kulit yang sangat langka dan tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Jadi penyakit Nabi Ayub ini bukan sekedar penyakit gudik ya anak-anak. Penyakit gudik atau penyakit cacar atau cangkrangan itu enggak seperti itu. Penyakitnya Nabi Ayub ini benar-benar hanya ada pada dirinya Nabi Ayub. Sebelumnya penyakit itu belum pernah ada dan setelahnya juga tidak akan ada. Jadi Nabi Ayub ini benar-benar orang yang sangat sabar sekali. Kita harus mencontoh Nabi Ayub ini dari kesabarannya. Ketika harta bendanya sudah habis, itu diuji dengan habisnya harta benda, Nabi Ayub masih bersabar. Putra-putrinya, anak-anaknya Nabi Ayub itu meninggal dunia semua. Nabi Ayub masih bersabar. Ditambah lagi penyakit kulit ini, menderita penyakit kulit, itu juga masih sabar. Masih ada lagi dengan penyakitnya itu, penyakit kulitnya itu karena mengeluarkan bau busuk dan yang bau menyengat yang tidak enak, Nabi Ayub itu sampai diusir oleh masyarakat. Sehingga Nabi Ayub melakukan uzlah atau menyepi di tempat yang jauh dari masyarakat. Menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh. Dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah. Nabi Ayub dengan kesabaran Nabi Ayub itu. Nabi Ayub itu sakit sampai bertahun-tahun. Kan dalam riwayat ada yang mengatakan sampai puluhan tahun. Sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi benar-benar sangat lama Nabi Ayub itu sakit. Sampai istrinya itu kesulitan sehingga sempat ya agak kehilangan kesabaran, tapi akhirnya juga istrinya itu masih kembali kepada Nabi Ayub untuk mendampingi Nabi Ayub. Ada riwayat lain yang menceritakan bahwa istrinya itu menjual rambut kepalanya sehingga Nabi Ayub marah dan berjanji untuk
memukul istrinya. Nah, di sini tapi istrinya sudah minta maaf, tapi Nabi Ayub terlanjur bersumpah ingin memukul istrinya. Itu. Nah, sehingga Allah memberikan solusi jalan keluar dari sumpahnya Nabi Ayub. Sebentar. Nabi Ayub lantas bersumpah telah memohon air yang sejuk dan air itu sedia kala pulang dan betapa terkejut untuk meminta maaf karena telah hampir. Nabi Ayub pun memaafkan karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Nah, ini. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahma dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahma sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar. Itu. Tadi sepenggal kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam yang perlu anak-anak untuk pahami, yaitu bahwasanya Nabi Ayub itu adalah sosok orang yang sangat sabar sekali, sabar dalam menerima cobaan dan ujian. Yang harus kita pelajari dari sosok Nabi Ayub ini kesabarannya itu. Apapun masalah kita, itu kita harus senantiasa berusaha untuk bersabar. Karena orang sabar itu pasti akan mendapatkan jalan keluarnya. Seperti kisah Nabi Ayub ini. Karena Nabi Ayub tadi sudah habis harta bendanya. Putra-putrinya sudah habis. Terus ditambah lagi punya penyakit kulit, diusir oleh masyarakat. Sampai istrinya itu sudah hampir kehilangan kesabaran, tapi akhirnya istrinya juga masih mencoba untuk terus bertahan bersama dengan Nabi Ayub. Sehingga setelah Nabi Ayub ini berdoa untuk memohon kesembuhan, itu tadi Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah sehingga keluar air, dan disitulah Nabi Ayub membasuh luka-lukanya, membasuh penyakitnya tadi sekujur tubuhnya sehingga bisa sembuh seperti sedia kala. Dan setelah sembuh, Allah mengembalikan hartanya. Nabi Ayub kembali menjadi orang kaya. Terus Allah juga mengaruniakan anak kembali sehingga lengkaplah kebahagiaan Nabi Ayub itu. Ini buah dari kesabaran. Pasti setiap masalah kalau ditangani dengan kesabaran akan mendapatkan jalan keluar. Itu anak-anak. Jadi apapun masalahnya anak-anak itu harus dihadapi dengan kesabaran, sabar dan terus sabar. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah doanya Nabi Ayub tadi. Nah, ketika Nabi Ayub itu sudah merasa, atau bagi Nabi Ayub itu sudah setara. Jadi ada ceritanya itu seperti ini. Ketika istrinya itu bertanya, wahai suamiku, apakah engkau ini kan nabi, kalau engkau menengadahkan tangan ke langit, pastilah Allah akan mengabulkan doa-doamu. Semua doa-doamu pasti akan dikabulkan. Tapi jawab Nabi Ayub itu menjawab, wahai istriku, sudah berapa lama kita merasakan kebahagiaan, merasakan hidup yang enak? Itu berapa lama? Istrinya menjawab, kurang lebih 40 tahun. Dan sudah berapa lama aku sakit seperti ini? Kurang lebih 38 tahun. Itu jawab Nabi Ayub, berarti kira-kira masih kurang 2 tahun lagi. Jadi
Nabi Ayub itu menunggu sampai benar-benar pantas untuk berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan itu setelah benar-benar setara antara kebahagiaan dan kesusahannya. Ini membuktikan kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa. Dan ini doanya Nabi Ayub anak itu diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Artinya ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Robbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Itu doanya. Jadi Nabi Ayub itu doanya itu Robbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu berdoanya itu, wahai Tuhanku, ya Allah, Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit yang menyusahkanku, padahal Engkau ada Tuhan yang penyayang dari semua yang penyayang. Nah, ini untuk anak-anak itu silahkan tugasnya yaitu hari ini itu menulis Quran surat Al-Anbiya ini ayat 83 dan artinya. Itu ditulis, nanti difoto, dikirim via WhatsApp itu. Dikirim ke WA Bapak Japri ya. Bapak harap juga anak-anak bisa bisa menghafalkan doa ini. Doanya itu Robbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, pada Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Itu kalau anak-anak sedang sakit bisa berdoanya seperti itu. Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Itu Bapak akhiri, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ini, dan Bapak harap juga anak-anak bisa menghafal. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.